Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak dosen filsafat, Bapak Astos, dan seluruh teman-teman Fakultas Magister Pendidikan Agama Islam. Pada hari ini kami ingin mempresentasikan teori atau pendidikan Imam Ja'far As-Shadiq. Di awal, Ja'far As-Shadiq atau nama lengkapnya adalah Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Husain bin Ali bin Abu Thalib. Beliau adalah imam ke-6 dalam tradisi Syiah. Beliau lahir di Madinah pada tanggal 17 Rabiul Awal 83 Hijriah. Ja'far As-Shadiq juga dikenal dengan julukan Abu Abdillah. Beliau dimakamkan di kuburan Baqi, Madinah. Beliau merupakan ahli ilmu agama dan ahli hukum Islam, atau kita sebut dengan fikih. Aturan-aturan yang dikeluarkannya menjadi dasar utama bagi mazhab Ja'fari atau 12 imam. Beliau pun dihormati dan menjadi guru bagi kalangan Sunni karena riwayat yang menyatakan bahwa beliau menjadi guru bagi Abu Hanifah atau yang bisa kita kenal pendiri mazhab Hanafi, dan Malik bin Anas atau yang bisa kita kenal sebagai pendiri mazhab Maliki. Perbedaan tentang siapa yang menjadi imam setelahnya menjadikan mazhab Ismailiyah berbeda pandangan dengan mazhab 12 imam. Sedangkan di saat situasi politik pada zaman itu sangat menguntungkan, sebab itu terjadi pergolakan politik di antara dua kelompok, yaitu Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah, yang waktu itu saling berebut kekuasaan. Nah, dalam situasi politik yang labil inilah Ja'far As-Shadiq mampu menyebarkan dakwah Islam dengan lebih leluasa. Dakwah yang dilakukannya meluas ke segenap penjuru, sehingga digambarkan muridnya yang kurang lebih berjumlah 4.000 orang yang terdiri dari para ulama, para ahli hukum, dan bidang lainnya seperti Abu Musa Jabir Ibnu Hayyan, di Eropa dikenal dengan nama Geber, seorang ahli matematika dan kimia. Beliau Hisham bin Al-Hakam, Mu'min Tak, seorang ulama yang disegani, serta berbagai ulama Sunni seperti Sufyan Ats-Tsauri. Abu Hanifah sendiri sebagai pendiri mazhab Hanafi, dan Malik bin Anas sebagai pendiri mazhab Maliki, dan lain-lainnya itu termasuk juga yang pernah menuntut ilmu pada Imam Ja'far As-Shadiq. Di zaman Imam Ja'far terjadi pergolakan politik di mana rakyat sudah jenuh berada di bawah kekuasaan Bani Umayyah dan muak melihat kekejaman dan penindasan yang mereka lakukan selama ini. Situasi semakin kacau dan pemerintahan yang mulai goyah dimanfaatkanlah oleh Bani Abbasiyah
yang waktu saat itu Bani Abbasiyah juga berambisi kepada kekuasaan. Kemudian mereka berkampanye dengan berkedok sebagai para penuntut balas dari Bani Hashim. Bani Umayyah akhirnya tumbang dan Bani Abbasiyah mulai membuka kedoknya serta merebut kekuasaan dari Bani Umayyah. Kejatuhan Bani Umayyah serta munculnya Bani Abbasiyah membawa babak baru dalam sejarah. Selang beberapa waktu ternyata Bani Abbasiyah memusuhi Ahlul Bait dan membunuh pengikutnya Imam Ja'far. Imam Ja'far juga tidak luput dari sasaran pembunuhan pada 25 Syawal 148 Hijriah. Waktu itu Al-Mansur membuat Imam Ja'far As-Shadiq mati syahid dengan meracuninya. Imam Muhammad Al-Baqir dan Imam Ja'far As-Shadiq waktu itu mengetahui dunia Islam akan dibanjiri dengan buku-buku para filosofi Yunani dan Alexandria, bahwa umat Islam akan secara membabi buta menerima segala sesuatu yang mereka tulis sebagai kebenaran Injil. Nah, oleh karena itu banyak teori yang salah dan keliru akan menangkap imajinasi mereka, merusak pikiran mereka, dan membuat mereka berada dalam kegelapan total selama berabad-abad. Dan hal ini sebenarnya terjadi di masa lalu. Misalnya teori Ptolemy yang menyatakan bumi adalah pusat alam semesta dan matahari. Planet dan bintang-bintang berputar mengelilingi secara umum diterima oleh umat Islam sebagai kebenarannya. Yang kedua, imam tersebut menjelaskan kepada murid-muridnya yang akan menyebar ajaran di kalangan umat Islam tentang teori-teori para filosof, menunjukkan kesalahan-kesalahan mereka yang memaparkan teori-teori mereka yang benar. Demikian pula mereka mengajari fisika, kimia, geografi, dan lain-lain. Nah, sebelum menerjemahkan mata pelajaran ini dari India, Yunani, dan Persia ke dalam bahasa Arab, mereka adalah imam wakil Allah di muka bumi. Mereka mempunyai pengetahuan dengan teori-teori pada filosof Yunani dan lain-lain. Ya, inilah akhir dari Akademi Madinah yang didirikan oleh imam untuk menghancurkan pengaruh imam di bidang agama. Al-Mansur dan penerusnya mendorong sektarianisme, banyak mazhab baru Islam yang bermunculan pada periode tersebut dan mendapat dukungan penuh dari mereka, karena para pemimpin sekte baru ini mendapat dukungan dari pemerintah. Ideologi mereka menyebar dan sejumlah pengikutnya semakin meningkat. Imam Ja'far Shadiq memberikan kontribusi beberapa pendidikan atau ilmu-ilmu. Ya, bisa kami beri contoh, Imam Ja'far Shadiq alaihissalam membentuk banyak penemuan di bidang fisika yang bahkan belum pernah diimpikan oleh siapapun sebelumnya dan tidak terpikirkan oleh siapapun setelahnya. Salah satu undang-undang yang dibuatnya adalah tentang opacity dan transparansi materi. Beliau mengatakan bahwa bahan yang padat dan dapat menyerap bersifat buram dan bahan yang padat dan bersifat penolak kurang lebih transparan. Nah, ketika ditanya tentang benda yang diserap oleh bahan buram, beliau menjawab panas. Nah, saat ini teori ini menjadi salah satu hukum fisika. Betapa menakjubkannya bahwa pada abad 2 Hijriah beliau mampu menggemukakan teori yang begitu baru dan unik. Yang lainnya, Imam Ja'far Shadiq alaihissalam mendefinisikan
Sastra sebagai sesuatu yang tidak pernah disangkal oleh siapapun. Selama 12 abad terakhir, beliau bersabda, sastra adalah pakaian yang dikenakan seseorang pada apa yang ia katakan atau tulis agar terlihat lebih menarik. Lebih lanjut, beliau mengatakan, boleh jadi sastra, tidak mempunyai ilmu pengetahuan, namun tidak ada ilmu pengetahuan tanpa sastra. Nah, setiap jenis ilmu pengetahuan mengandung sastra, namun setiap jenis sastra belum tentu mengandung ilmu pengetahuan. Ini memang merupakan definisi singkat dan komprehensif tentang hubungan antara pengetahuan dan sastra. Imam memang merupakan pionir yang memulai era sastra. Beliau juga mengambil langkah pertama dan memberikan dorongan pada para ilmuwan dan sastrawan. Tidak akan ada kebangkitan sastra dan tidak ada kebangkitan pengetahuan kalau Imam Ja'far As-Shadiq tidak memulainya. Contoh yang lainnya, Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam bukan hanya seorang pemimpin agama, namun beliau seorang ilmuwan, seorang filosofi dan sastrawan. Beliau bisa mengajarkan teologi, filosofi, sains, sastra. Beliau adalah sarjana pertama di dunia yang memisahkan sains dan filsafat. Tidak seorang pun sebelum beliau menaruh perhatian pada poin penting bahwa mereka ini adalah dua subjek yang berbeda. Ucapnya sambil menunjukkan perbedaan keduanya. Yang mengejutkan banyak filosof, mereka dapat dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama berbunyi sebagai berikut. Ilmu pengetahuan dan filsafat adalah dua mata pelajaran yang berbeda. Sains memberi kita hasil yang pasti dan tepat meskipun hasilnya kecil dan tidak signifikan. Namun filsafat sendiri tidak memiliki tujuan praktis dan tidak memberikan hasil yang berguna. Nah, untuk bagian kedua yang berbunyi, namun menemukan kebenaran hakiki berada di luar jangkauan ilmu pengetahuan. Akan tetapi melakukan hal itu merupakan bidang filsafat. Nah, karena beliau ini Imam Ja'far Shadiq alaihissalam adalah seorang pemimpin agama, beliau sudah mengetahui kebenaran melalui agama dan tidak ingin menemukannya melalui filsafat. Namun keyakinannya yang teguh bahwa filsafat akan memecahkan banyak masalah. Oleh karena itu beliau lebih tertarik pada filsafat daripada sains. Karena filsafat membantu mengenali sang pencipta. Imam Ja'far As-Shadiq bukanlah seorang dokter yang berprofesi, namun beliau memperkenalkan dan merumuskan metode diagnosis dan pengobatan di bidang kedokteran. Para sarjana barat pun sulit mempercayai bagaimana beliau bisa memperkenalkan diagnosis tertentu pada zaman dan waktu tersebut. Mungkin itu sedikit pengetahuan kami tentang teori dan pendidikan Imam Ja'far As-Shadiq. Mohon maaf jika ada salah kata. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.